Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Dan setelah kita bersyukur mempelajari bahwa Tuhan itu sangat baik, menjadikan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, firman Tuhan mengajar kita bagaimana di Kisah 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Waduh, ini tawanan roh. Tawanan roh, sahabat. Pernyataan menjadi tawanan roh ini keluar dari mulut seorang rasul besar namanya Paulus. Karena ia mempunyai suatu pengalaman hidup yang luar biasa, sobat. Bersama dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, yang dulunya adalah penjahat, ya, penjahat dalam arti dia itu mengejar orang-orang kudus, orang-orang benar untuk dijerumuskan, untuk dibunuh, seperti contohnya Stefanus yang Saul atau Paulus bunuh, dulu namanya Saulus. Dan sahabat, ketika dia dibentuk Tuhan sedemikian rupa sehingga segala kedagingannya, keinginan mata, keangkuhan hidupnya benar-benar disalibkan kepada Kristus, dia diremukan begitu rupanya, ya kan, luar biasa sekali, sampai dia boleh berkata seperti ini, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Ini luar biasa sekali. Ini benar-benar bisa jadi panutan. Menjadi tawanan roh artinya tidak bertindak sekendak hatinya sendiri atau menurut keinginan pribadinya semata-mata, sahabat, melainkan tunduk sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Hello Isabella, tunduk loh. Ini gak main-main. Ini benar-benar Roh Kudus bilang A, ya harus oke A. Gak boleh jadi B atau A plus, tidak bisa. Tetap A. Haleluya. Ini luar biasa sekali. Dan Paulus itu berjalan kemana Roh Kudus mau, kemana Roh Kudus tuntun, dia ikut. Meski Paulus pada saat itu ada keinginan-keinginan yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, tetap dia mesti tunduk kepada kuasa otoritas Roh Kudus. Meski Roh Kudus itu tidak mengizinkan ia pun harus tunduk, tetapi ketika berada di Asia, di mana ia punya kerinduan besar untuk memberitakan Injil di sana, tapi karena Roh Kudus mencegahnya, ia pun harus mengurungkan niat hatinya untuk memberitakan Injil di sana. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Bisia, mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini terdapat di Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Nah, disinilah Rasul Paulus belajar tunduk sepenuhnya dan mengikatkan diri pada kehendak Roh Kudus. Wah, benar-benar bukan aku lagi, tetapi benar-benar Kristus di dalam aku. Aduh, reaksi tubuh ini benar-benar gimana ya kalau diikat seperti itu ya, menjadi tawanan, itu terikat benar-benar sama Roh Kudus. Sahabat yang diberkati, disinilah Rasul Paulus belajar bagaimana dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri, dia tidak belajar memakai kepandaiannya, kan dia orang pintar. Gurunya aja, guru besarnya itu luar biasa, dia belajar dari Gamaliel. Nah, dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan keperkasaannya, nama tenarnya, nama besarnya. Dia gak pernah andalkan hal itu. Atau statusnya yang tinggi sebagai seorang Farisi. Dia gak seperti itu, seorang aktivitas agamawi. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, dan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, kata Paulus, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini terdapat di
Kisah 20 ayat 22 sampai 24. Nah, di zaman sekarang ini, sahabat, sangat langka kita ketemu orang-orang yang menjadi tawanan roh. Halo, halo. Aduh, saya juga gimana ya? Ketemplak nih. Saya juga harus menjadi tawanan roh. Sahabat juga harus menjadi tawanan roh. Zaman sekarang, jangan kita menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan kita. Suka-suka kita, suka-suka gue lah. Kalau gue mau bikin begini, aku harus tunduk, Roh Kudus harus ikut. Aduh, terbalik sekali. Jadi mari sahabat yang diberkati, pemberitaan firman Tuhan harus sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Bayangkan, sedangkan Paulus aja dicegah untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang saya sudah sebutkan tadi, dan dia belajar tunduk. Aduh, benar-benar tunduk. Sahabat, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sekarang belajar tunduk, patuh, taat, dan menjadi tawanan roh? Tuhan memberkati kita.